Hari ini kita akan masuk di dalam satu pengajaran, yaitu mengenai misteri Shimson dan tahun kiamat. Ya, misteri Shimson dan tahun kiamat. Hari ini Juli tanggal 7 tahun 2023 dan hari Jumat, Sabat, ya, karena kita sudah masuk di dalam Sabat. Ya, untuk dapat memahami kebenaran firman ini, kita harus tetap ingat bahwa kita harus kembali ke pola akar Ibrani yang benar. Karena dengan pola akar Ibrani yang benar, kita akan mendapatkan banyak rahasia yang akan diungkapkan. Dan ini sangat luar biasa sekali, ya. Karena pola Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar pola Ibrani yang benar itu miskin, ya. Nah, untuk masuk di dalam pengertian ini, maka kita harus mengenal juga 22 huruf Ibrani. Dan juga di dalam 22 huruf Ibrani itu ada yang namanya piktograf juga. Karena Bapak Yahweh menggunakan piktograf. Nah, piktograf ini adalah sebetulnya huruf Ibrani kuno, ya. Di sini Bapak Yahweh menggunakan cara piktograf untuk berbicara kepada manusia. Dan selain daripada piktograf, ingat bahwa di dalam kebenaran pola Ibrani juga ada yang namanya angka-angka gematria. Ya, ini penting sekali, saudara, ya. Sangat-sangat penting sekali karena Bapak Yahweh banyak sekali berbicara mengenai ketepatan-ketepatan dan rahasia-rahasia yang super dahsyat yang diungkapkan melalui angka gematria. Ya, luar biasa. Kalau saudara menolak angka gematria, saya bilang rugi besar, sangat rugi besar. Ya, jadi pentingnya angka gematria ini, karena angka gematria ini adalah matematikanya Bapak Yahweh. Kalau saudara hitung-hitungan uang, saudara pakai matematika, ya kan? Kenapa kok saudara membenci angka gematria? Itu suatu hal yang tidak masuk akal, saudara. Ya. Oke, haleluya. Tapi kita tidak mengarahkan berbicara soal itu. Kita akan berbicara mengenai sesuatu hal yang sangat dahsyat sekali hari ini. Nah, kemudian jangan pernah lupa bahwa nubuat adalah pola, ya. Prophecy is a pattern. Jadi kita harus tetap ingat akan prinsip-prinsip ini. Nah, sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan mengenai misteri Shimson, ya, saya akan bawa saudara untuk melihat satu huruf, yaitu huruf Zayin. Huruf Zayin ini adalah huruf dengan angka gematria 7, ya. Jadi huruf Zayin ini juga mempunyai piktograf, ya, itu adalah senjata, saudara, dan mempunyai pengertian, yaitu kepala yang dimahkotai, dan juga nourishment. Nourishment itu makanan-makanan yang akan menyehatkan, ya, tubuh kita. Seperti kita makan pola kebenaran firman yang benar ini akan mengenyangkan dan membuat hidup rohani saudara dan saya bergizi, dan kita menjadi kuat. Ya, secara rohani kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, saya bilang, ya. Di luar pola akar Ibrani ini pengajarannya palsu, ya. Dan ujung-ujungnya maut, ya, karena ada orang yang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut. Nah, pola Zayin ini luar biasa, saudara. Angka 7 ini dipakai oleh Bapak Yahweh sebagai angka ketepatan, ya, sempurna. Nah, kita akan melihat hari ini, kalau saudara sadar atau tidak sadar, ya, ini saudara yang di Indonesia sudah melewati ini, ya, tetapi yang di US, ya, kita, apalagi yang sedang di daerah daerah US ini, kita masih di dalam tanggal 7 Juli tahun 2023, saudara. Kalau saudara cuma lihat ini saja, saudara tidak menemukan apa-apa, tetapi saya akan melihatkan kepada saudara hari ini cukup unik, saudara, ya. Tanggal ini tanggal unik, ya, dan tidak pernah akan kembali lagi. Saya kasih tahu, tidak akan pernah terulang lagi, ya. Hanya sekali, saudara. Juli 7 2003. Ya, 2023 maksud saya. Kalau saudara bisa melihat, ya, ini ada 3 angka 7 di dalam penanggalan hari ini. Karena apa? 2023 itu kalau dijumlah, maka akan sama dengan 777. Jadi ada triple seven, saudara, hari ini.
Ya, hari ini ada 3 angka 7. Juli ada bulan ke-7, hari ini tanggal 7, dan 2023 itu jumlahnya juga 7, saudara. Luar biasa. Ya, Gamal itu 3, saudara ya. Jadi ini penggenapan, salah satu penggenapan Gamal dan pelayanan menorah, ya. Ini ada 3 angka 7 dan juga ada angka 7-nya. Nah, luar biasanya, karena kita sudah masuk di Syabat, maka hari ini saya tambahin 777 dengan Syabat. Saudara tahu Syabat? Syabat adalah hari ke-7. Maka hari ini punya 47, saudara. Luar biasa. Begitu kita lihat 4, kita tahu bahwa 4 itu adalah dalet, pintu. Ya, pintu yang merupakan pembuka, ya, rencana Bapak Yahweh dalam hidup kita untuk bisa melihat kebenaran firman yang luar biasa. Jadi hari ini ada 47, saudara, ya. Dan kalau kita lihat ayatnya, saya akan beri, yaitu di dalam Daniel 12 ayat yang keempat. Ini luar biasa juga, saudara. Kalau saya hitung 1, 2, 4, ya, Daniel 12 ayat 4, 1, 2, dan 4, saudara jumlahkan 1 ditambah 2 tambah 4, kembali lagi angkanya 7, saudara. Ya, coba Henok bisa baca untuk kita semua, untuk satu ayat yang spesial ini, silakan. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari, dan pengetahuan akan bertambah. Iya, haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat, bukan satu kebetulan, ya, Fatsal dan ayatnya pun beraura angka 7. Saat itu Daniel diberitahu oleh malaikat Bapak Yahweh bahwa menyembunyikan rahasia ini, tetapi saatnya sudah tiba dan kita membuka rahasia ini atas anugerah Bapak Yahweh. Ya, ini luar biasa sekali. Haleluya. Ya, jadi kita punya 4 angka 7 hari ini, ya, 4 angka 7 hari ini. Ajaib, luar biasa. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan kebenaran firman kita hari ini mengenai misteri Shimson dan tahun kiamat. Ya, baik, kita akan perhatikan pelan-pelan. Saya akan arahkan saudara untuk melihat kebenaran firman yang luar biasa ini. Tapi ingat, satu hal sebelum kita melihat kebenaran firman ini, yaitu pembahasan ini tidak untuk melihat dari sisi kelemahan manusiawi Simpson. Sekali lagi saya ulangin, supaya saudara jelas dan paham. Pembahasan firman mengenai Shimson hari ini tidak untuk melihat dari sisi kelemahan manusiawi Simpson. Saya tidak akan membahas itu. Ya, di grup chat, grup WA dan juga Telegram, bukan Telegram, Telegram. Saya sudah memberikan note bahwa untuk saudara membaca, ya, dari Hakim-Hakim 13 sampai 16. Ya, kalau saudara membaca, pasti saudara akan bisa mengikuti. Ya, kalau belum membaca, saudara baca lengkap. Ya, baca lengkap sesudah ini. Tapi sayangnya, yang terbaik adalah saudara sebetulnya harus membaca terlebih dahulu, karena 3 hari sebelum ini saya sudah memberikan informasinya. Tolong untuk baca supaya saudara lebih paham akan apa yang menjadi pembahasan hari ini, ya. Sekali lagi saya ulangin, pembahasan ini tidak untuk melihat dari sisi kelemahan manusiawi Simpson. Ingat ya, kita tidak membahas itu. Ya, kita akan bahas apa? Kita akan melihat hal ini. Simpson itu ada masuk di dalam Hall of Faith, yaitu yang ada di dalam Ibrani Fatsal yang ke-11. Hall of Faith itu bahasa Indonesianya apa ya? Henok atau Angel bisa minta tolong. Artinya apa nih? Hall of Faith. Itu yang punya, dikatakan yang memiliki iman, kan, orang-orang pahlawan iman. Iya, pahlawan iman. Ya, terima kasih Henok, ya. Jadi, kalau saudara melihat di dalam Ibrani Fatsal 11, itu ada banyak nama di situ. Ya, dan itulah nama pahlawan-pahlawan iman, ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah Hall of Faith, ya, pahlawan-pahlawan iman. Nah, Shimson itu termasuk salah satu yang tercatat di sana. Kalau kita melihat dari sisi manusiawi yang negatif,
nggak masuk akal, saudara. Ya, sudah matinya di tangannya pelacur, ya kan? Kemudian membongkar rahasianya sendiri, ya kan? Matanya dicungkil, matinya bersama-sama dengan musuhnya. Sebetulnya Simpson ini nggak layak untuk masuk menjadi hitungan Hall of Faith. Tapi anehnya, kitab Ibrani ini mencatat, inilah pahlawan iman. Berarti Simpson ini, ya, sangat besar kemungkinannya pertobatannya membawa dia masuk ke Firdaus, saudara. Ya, ini luar biasa sekali karena dia namanya tercatat, saudara, di dalam Hall of Faith ini, ya, pahlawan-pahlawan iman ini. Tapi kalau saudara lihat, ya, tingkah lakunya, waduh, ya, agak nyesel kayak gitu ya, rasanya ya, gemes kayak gitu ya. Karena saudara tahulah ceritanya Simpson bagaimana, ya. Nah, tapi ingat, kita tidak membicarakan masalah kelemahannya ini, ya. Dengan terbukti bahwa Simpson ini masuk di dalam Hall of Faith, masuk di dalam salah satu pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Tolong Henok bisa baca untuk kita. Terima kasih. Dan apalagi yang harus aku sebutkan, sebab waktu akan meninggalkan aku bila mana menceritakan tentang Gideon, Barak, dan juga Simpson, serta Yefta, juga Daud dan Samuel, dan para nabi. Ya, terima kasih. Ya, kita akan melihat lebih dalam mengenai Simpson yang masuk di rentetan atau orang-orang yang ada di dalam Hall of Faith Ibrani pasal yang ke-11 ini. Pahlawan-pahlawan iman ini, ya, kita akan lihat, ya, untuk membuka rahasia kisah Simpson ini. Arti nama Simpson kalau kita lihat di dalam tulisan Ibrani itu adalah, bacanya dari kanan ya, hurufnya adalah Shin, Mem, Shin, Waw, dan Nun, ya, Shin, Mem, Shin, Waw, dan Nun, dan Nun, ya, yang terakhir Nun. Jadi bacanya adalah Simpson. Nah, Simpson ini, kata Simpson ini itu kata dasarnya itu dari 3 huruf, saudara. 3 huruf yang pertama. Ingat ya, yang pertama bukan dari kiri ke kanan, tetapi dari kanan ke kiri. Ya, jadi kata Simpson ini, kata dasarnya itu dari 3 huruf pertama dari kanan, yaitu huruf Shin, huruf Mem, dan huruf Shin. Ya, nah, kalau kita lihat 3 huruf ini membentuk satu kata yang artinya adalah matahari, Shemesh. Ya, ini dia. Jadi huruf Shin, huruf Mem, huruf Shin, Shemesh itu adalah matahari di dalam Ibrani. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa arti kata Simpson itu artinya adalah seperti matahari, like sun, ya, seperti matahari, ya, karena diambil dari 3 huruf Shin, Mem, sama Shin tadi, ya, seperti matahari. Nah, kalau kita ingat mengenai matahari, maka matahari diciptakan oleh Bapak Yahweh, disediakan pada saat pengaturan, pengorganisasian daripada bumi ini setelah dikacaukan oleh si Satan, yaitu pada hari yang keempat, saudara. Pada hari yang keempat, kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara akan temukan bahwa matahari dan bulan disediakan oleh Bapak Yahweh itu pada hari yang keempat. Saya pernah membuat pengajaran ini, tapi nanti saya akan buatkan lagi ya, karena ada masalah yang kapan hari sehingga tidak sempat direkam ya. Nanti saya akan bikin lagi tentang 7 hari agenda Yahweh ini. Ini dahsyat sekali, saudara. Nah, kalau kita lihat hari keempat dan kita lihat matahari dan bulan, maka kita pasti akan sudah tahu kalau saudara mengikuti apa yang sering saya ajarkan mengenai pola kebenaran firman. Prophecy is a pattern, ya. Nubuat adalah pola, dan kita tahu bahwa matahari itu merepresentasikan daripada Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach
hadir pada hari keempat, ya, dan mati pada hari yang keempat, ya, hari Rabu, saudara, ya, itulah kematiannya. Sedangkan Daud itu diibaratkan seperti bulan, ya, yang terang itu Yesua, yang redup itu Daud, ya. Jadi matahari berbicara seperti Yeshua HaMashiach, kehadiran daripada Yeshua HaMashiach. Nah, kita kembali lagi dengan Shimson tadi. Kalau Shimson ini, ya, yang artinya adalah seperti matahari, maka kehidupan Shimson ini ada kode-kode mengenai Yeshua HaMashiach. Ingat sekali lagi, saya harus ulangi, kita tidak melihat kelemahan negatif kehidupan Shimson. Perhatikan di sini, ya, jangan sampai saudara terperangkap karena kita sering membaca kisah ini selalu konotasinya itu ceritanya negatif terus, saudara, ya, karena memang orangnya begitu si Shimson ini, ya. Nah, tapi kita tidak ngomong soal itu. Tetapi di dalam hal ini, karena dia ada di Hall of Faith, di dalam deretan pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal yang ke-11, maka Shimson ini bisa diibaratkan kisahnya, ya, itu seperti Yeshua. Ada kode-kode tersembunyi yang diungkapkan kepada kita sehingga kita bisa melihat kedahsyatan peristiwa Shimson ini dengan adanya campur tangan Bapak Yahweh yang menggambarkan Yeshua HaMashiach. Ini luar biasa, saudara. Ya, oke, kita akan masuk lebih dalam. Nah, kita akan lihat dalam hal apa, ya, dalam hal apa Shimson ini, ya, diibaratkan seperti Yeshua. Yang pertama, ada 5 hal. Yang pertama sampai yang kelima. Yang pertama, Shimson dari suku Dan, ya, yang artinya adalah hakim. Dan itu bahasa Ibraninya hakim, ya. Kalau saudara tahu kitab yang namanya Daniel, ya, Daniel itu artinya Dan itu hakim, I itu ku, ya, L itu Elohim. Jadi Elohim adalah hakimku, ya. Daniel itu Elohim adalah hakimku, ya. Jadi kalau ada tambahan I, ni, itu berarti ku. Misalnya kata Adon itu artinya Tuhan, Tuan, Lord. Kalau Adonai, ya, itu artinya Tuhanku, ya. Jadi ingat, tidak ada kesalahan di dalam kalau saya menyebutkan kata Adon Yeshua HaMashiach. Itu berarti the Lord Yeshua HaMashiach, Tuan atau Tuhan Yeshua HaMashiach. Tetapi kalau saya mengatakan Adonai Yeshua HaMashiach, berarti artinya adalah Tuhanku adalah Yeshua HaMashiach. Ya, saudara ngerti dalam hal ini. Ya, jadi paham sekali, jangan sampai tersesatkan dengan orang-orang yang tidak ngerti akan hal ini tapi ngomongnya ngawur sekali. Ya, oke, saya lanjutkan. Yang kedua, kita akan melihat kelahiran Shimson itu dikabarkan oleh malaikat Yahweh. Yang ketiga adalah kata ajaib. Yang keempat, yang akan kita lihat adalah gerakan terakhir saat Shimson menghancurkan musuh-musuhnya. Ya, ini salah ketik ini. Musuh-musuhnya ini mestinya huruf kecil ini. Saya akan coba fix bentar, ya, supaya enak dilihatnya begitu, ya. Sebentar, saya akan fix bentar. Iya, saya sudah fix. Jadinya itu harus kecil, ya. Ya, saya akan lanjutkan slideshow-nya. Dan yang berikutnya adalah mengenai angka-angka rahasia di dalam kisah Shimson ini, ya. Nanti kita akan melihatnya. Yang pertama, Shimson ini dari suku Dan.
ya. Dan itu artinya hakim. Kita akan baca di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 20. Silakan Henok. Dan dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, jadi Shimson ini memerintah sebagai hakim ya selama 20 tahun lamanya. Ya. Nah, kita akan melihat tadi kan dikatakan bahwa Shimson itu juga adalah gambaran daripada Yeshua Hamasyah. Kita akan lihat ayatnya yaitu di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-11. Silakan Henok. Dan aku melihat Syamaim yang terbuka, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang duduk di atasnya yang disebut setia dan benar, dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Haleluya. Terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini? Yeshua menghakimi berarti Yeshua Hamasyah adalah hakim juga. Sama ya. Jadi kita bisa melihat kesamaan. Shimson dari suku Dan artinya hakim dan dia memerintah sebagai hakim juga ya pada zaman itu selama 20 tahun dan Yeshua Hamasyah juga adalah hakim. Kita bisa lihat di dalam Wahyu 19 ayat yang 11 yang telah kita baca tadi. Jadi ada kesamaan. Yang kedua, kelahiran Shimson itu dikabarkan oleh malaikat Yahweh. Luar biasa, saudara. Ya, jadi sebelum lahir itu dikasih tahu sama malaikat Bapak Yahweh. Ya, silakan dibaca Hakim-Hakim 13 ayat yang ketiga. Terima kasih. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada wanita itu dan berfirman kepadanya, memang engkau sekarang mandul dan belum pernah melahirkan, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat hal ini? Kelahiran Shimson, sebelum dia lahir, malaikat Bapak Yahweh menemui ibunya dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita lihat apa yang terjadi pada Yeshua Hamasyah. Lukas 1 ayat 30-31. Silakan Henok. Dan malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut Miriam, sebab engkau telah mendapat anugerah dari Elohim. Dan lihatlah, engkau akan mengandung di dalam rahimmu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menyebut namanya Yeshua. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat kesamaannya? Ya, dua-duanya sebelum ibunya mengandung, maka ada intervensi, ada turut campur tangan Bapak Yahweh yang mengutus malaikatnya untuk memberitahukan mengenai kelahiran Shimson dan kelahiran daripada Yeshua Hamasyah. Ya, jadi dari sinilah kita bisa melihat bahwa Shimson yang artinya seperti matahari, kita juga bisa mengatakan seperti Yeshua. Luar biasa. Yang berikutnya, kata ajaib, yaitu di dalam Hakim-Hakim 13 ayat 17-18. Ceritanya begini, saudara. Bapaknya ini ketemu, yang pertama ketemu dengan malaikat itu adalah yang perempuan, ya, istrinya Manoah. Ya, dan kemudian setelah itu istrinya Manoah, ya, ibu Manoah ini ngomong sama bapak Manoah, Pak, aku ketemu dengan seorang malaikat, bukan seorang malaikat, seseorang begitu ya, nggak tahu malaikat saat itu. Kemudian dia berkata, dia memberitahukan bahwa aku akan hamil dan akan punya anak laki-laki. Dia mengatakan begini dan begitu. Nah, kemudian si Manoah berdoa, dia kepingin ketemu dengan malaikat ini, dan malaikat ini menemui lagi. Nah, saat ketemu, diberitahu tentang apa yang harus dikerjakan kepada anak yang akan dilahirkan ini, ya. Misalnya tidak boleh minum anggur karena seorang nazir daripada Bapak Yahweh, tidak boleh memotong atau mencukur rambutnya, seperti itu ya. Dan di satu peristiwa sebelum malaikat ini undur atau pergi, Manoah ini tanya kepada malaikat Bapak Yahweh ini. Ya, silakan dibaca Hakim-Hakim 13, 17, 18. Silakan Henok. Terima kasih. Lalu Manoah berkata kepada malaikat Yahweh, siapakah namamu? Sebab apabila perkataanmu itu terlaksana,
maka kami akan menghormatimu. Maka berkatalah malaikat Yahweh kepadanya, mengapa engkau bertanya mengenai namaku ini? Padahal dialah yang ajaib. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat di sini ada kata ajaib. Saya kasih huruf dengan kode merah ajaib. Ya. Nah, saya tahu bahwa sebelum kelahiran Yeshua HaMashiach, ratusan tahun sebelumnya ada nabi yang mengucapkan nubuat, yaitu Nabi Yesaya. Dan dia mengucapkan hal yang sama mengenai kata ajaib ini. Karena menggunakan akar kata yang sama. Yaitu ada di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima. Yesaya 9 ayat yang kelima. Silakan Enoch. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut ajaib, penasihat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat antara Hakim-Hakim 13, 17 sampai 18 dan juga Yesaya 9 ayat yang kelima ada kata ajaib. Yang kalau saudara lihat dari akarnya bahasa Ibrani ya, itu mempunyai akar yang sama. Ya. Di dalam Hakim-Hakim dikatakan malaikat mengatakan dialah yang ajaib. Ya, dan kemudian Yesaya 9 ayat 5 dikatakan seorang anak ya telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Kita tahu yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Dan namanya disebut ajaib. Ada kesamaan. Dari sini kita confirm bahwa Shimson seperti Yeshua. Luar biasa ya. Kemudian yang selanjutnya, gerakan terakhir saat Shimson menghancurkan musuh-musuhnya. Gerakannya bagaimana? Gerakan posisi tubuhnya. Silakan dibaca Enoch Hakim-Hakim 16 ayat 29. Kemudian Shimson merangkul kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat, jadi Shimson ini ya ditempatkan, maksud saya, itu di antara dua pilar. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Dan saat itu dia berdoa dan dia merentangkan tangannya, ya, tangan kanan megang menyentuh satu pilar yang di sebelah kanan dan tangan kirinya menyentuh tiang yang lain, pilar yang lain di sebelah kirinya, dan kemudian dia rentangkan tangannya sehingga robohlah tiang-tiang itu dan menghancurkan musuh-musuh orang-orang yang membenci Bapa Yahweh dengan posisi tangan yang direntangkan, persis seperti yang dilakukan oleh Yeshua, yaitu tangannya direntangkan untuk menghancurkan musuh utama. Siapa dia? Tidak lain adalah malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat-malaikat pemberontak Hillel ben Sakar, runtuh hancur gara-gara Yeshua merentangkan tangannya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ada kesamaan antara Shimson dengan Yeshua HaMashiach. Yang kelima, yang terakhir, saudara. Tapi saudara akan perhatikan ini satu hal yang luar biasa, yaitu ada angka-angka rahasia di dalam kisah Shimson ini. Angka-angka rahasia. Angka-angka ini unik, saudara, saya bilang. Kenapa? Karena ada angka-angka yang tidak masuk di dalam kisah ini. Jadi angka-angka ini khusus. Angka-angka pilihan Bapak Yahweh yang masuk di dalam kisah Shimson. Nah, kita akan melihat angka-angka ini angka-angka apa saja yang masuk di dalam kisah Shimson di dalam Hakim-Hakim Fatsal 13 sampai 16. Kalau saudara baca, hanya angka itu yang keluar, tidak ada angka yang lain. Yang pertama kita lihat yaitu angka 2, saudara. Ya, angka 2. Kita perhatikan angkanya saja, nggak usah diperhatikan mengenai kisahnya. Ini saya ngomong soal angkanya ya.
Jadi tolong dibaca Henok, Hakim-Hakim 15 ayat 4 mengenai angka 2 ini. Lalu Simson pergi dan menangkap 300 ekor rubah, lalu mengambil obor, mengikat ekor dengan ekor, dan menaruh sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor, di tengah-tengahnya. Ya, terima kasih. Ayat ini ada 2 angka. Yang pertama 300, yang kedua adalah 2. Saya fokus ke angka 2 terlebih dahulu. Nanti kita akan sampai di angka yang 300. Ya, karena di dalam satu ayat kadang-kadang ada 2 angka, ya. Nah, kita akan lihat angka 2. Angka 2 adalah angka Yeshua HaMashiach. Angka Beth, dan juga merupakan mempunyai arti angka penggenapan. Ya, inilah arti daripada angka penggenapan. Kemudian, angka yang berikutnya yang muncul daripada kisah Simson ini ada di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 12, yaitu angka 7. Silakan Henok. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran." Ya, terima kasih. Dalam ayat ini saya fokus kepada angka 7. Ya, angka 7. Memang ada angka yang lainnya. Tapi saya akan jelaskan dulu satu-satu supaya saudara paham. Ada angka 7. Angka 7 ini adalah pola Syabat dan juga pola angka 7. Ya, pola angka 7. Haleluya. Sekarang kita lihat angka yang lain di dalam kisah Simson ini, yaitu angka 20. Silakan dibaca Hakim-Hakim 15 ayat 20. Terima kasih, Henok. Dan dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat angka 20. Angka 20 ini adalah huruf Kaf. Ya. Piktografnya adalah telapak tangan yang terbuka. Kaf. Ya, inilah angka 20. Nah, angka 20 ini berbicara tentang tangan Bapak Yahweh yang terbuka. Ya. Yehezkiel 18 ayat 23. Silakan Henok. Apakah aku sungguh-sungguh menginginkan kematian orang fasik? Firman Tuhan Yahweh. Bukankah dia harus berbalik dari kelakuannya dan dia akan hidup? Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat, inilah telapak tangan Bapak Yahweh yang mengundang untuk pertobatan bangsa-bangsa seluruh dunia. Tangannya selalu terbuka. Kita juga sudah belajar minggu lalu melalui kemah suci, ya, bahwa ada 20 tiang, ya, yang di sebelah utara, 20 tiang di bawah, di sebelah selatan, dengan kaf, yaitu tangan yang terbuka, ya, telapak tangan yang terbuka. Ya, saudara bisa ikutin mengenai pengajaran kemah suci yang terus akan bergulir, ya. Jadi di sini telapak tangan ini adalah gambaran di mana Bapak Yahweh rindu terjadinya pertobatan bangsa-bangsa, ya. Dan juga Yeshua memberikan konfirmasi, yaitu di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Silakan Henok. Datanglah kepadaku, kamu semua yang berlelah dan berbeban berat, maka aku akan menyegarkan kamu. Iya, terima kasih. Sudah bisa melihat, karena Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu satu adanya. Tidak dua pribadi, tetapi satu pribadi adanya. Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh yang turun ke dunia di dalam rupa manusia. Karena itu, message-nya, beritanya sama, yaitu supaya mengundang orang-orang untuk datang masuk, mau diselamatkan, ya, mau diselamatkan di dalam Yeshua HaMashiach. Karena dialah pintu, ya. Inilah yang berbicara mengenai telapak tangan yang terbuka. Kemudian di dalam Yesaya 49 ayat 16a, ya, silakan Henok untuk dibaca terlebih dahulu. Lihatlah, aku telah mengukirmu di telapak tanganku. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat
bagaimana Bapa Yahweh mengasihi saudara dan saya, ya, sehingga mengukir, ya, nama kita di telapak tangannya. Saya tahu ini nubuatan mengenai Yerusalem, tetapi kita bisa mengambil nubuatan ini karena apa? Karena setiap orang yang datang kepada Yeshua tidak akan dibuang, kecuali orang itu keluar sendiri. Ya, Yeshua akan senantiasa menjagai saudara dan saya, mempelai-mempelainya sampai rapture. Itu adalah janji yang kuat. Ya, kecuali orang itu memutuskan untuk keluar murtad, ya, berbalik, tidak percaya lagi pada pola Ibrani yang benar, Yeshua tidak akan menahannya. Hati-hati di sini, ya. Jadi orang itu akan terlepas dari tangan Yeshua, ya, akan hilang, terhilang untuk selamanya. Berbahaya sekali. Nah, nama kita terukir di telapak tangan, kaf, daripada Bapa Yahweh. Ini satu anugerah yang luar biasa. Ya, ini angka 20. Kita lanjutkan. Angka yang selanjutnya adalah angka 40. Silakan Enok, Hakim-Hakim 13 ayat 1. Kemudian Bani Israel melakukan kejahatan lagi di mata Yahweh, sehingga Yahweh menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat angka 40. Kalau saudara mengerti pola Ibrani, karena itu di atas saya katakan, cinta akan pola Ibrani itu kaya raya. Ya, saudara akan bisa melihat maknanya, gematrianya, dan juga piktografnya. 40 adalah huruf mem. Piktografnya adalah air, mayim, dan mempunyai makna menguasai atau kekacauan. Ya, tergantung. Air itu bisa air yang tenang, juga bisa air kekacauan. Air kekacauan, saudara bisa lihat di dalam peristiwa Noah, itu air kekacauan. Tetapi air yang tenang, saudara bisa lihat ayatnya di dalam Mazmur Fatsal yang ke-23. Ya, Mazmur daripada Raja Daud. Itu air yang tenang. Ya, jadi ada dua makna mengenai angka 40 ini. Ya, inilah kekayaan Ibrani yang luar biasa. Ya, kita lihat selanjutnya. Angka apa lagi yang ada di dalam kisah daripada Shimson, yaitu angka 1100. 1100. Kita lihat ayatnya di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang kelima. Silakan Enok. Dan datanglah para pemimpin orang Filistin kepadanya sambil berkata, "Pujuklah dia dan ketahuilah karena apa kekuatannya demikian besar, dan dengan apa kami dapat mengalahkan dia dan mengikat ia untuk penundukannya. Untuk itu, kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Ya, terima kasih. Saudara tahu, inilah tawaran yang diberikan raja-raja Filistin kepada Delilah, yaitu 1.100 uang perak. 1.100 uang perak. Mungkin saudara akan tanya, apa makna daripada 1.100 uang perak ini? Rahasia 1.100 uang perak ini terdapat di dalam Hakim-Hakim Fatsal yang ke-17 ayat 1 dan ke-2. Silakan Henok. Dan ada seorang pria dari pegunungan Efraim, namanya Mika. Lalu berkatalah dia kepada ibunya, 1.100 uang perak yang diambil orang daripadamu, yang karena itu engkau mengucapkan kutuk. Bahkan aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Ketahuilah uang itu ada padaku. Akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah anakku oleh Yahweh. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat, kita tidak bahas soal peristiwa Mika ini ya, tetapi ini cukup unik, saudara. Ya, cukup unik. Saya nggak akan bahas soal ini karena pembahasannya akan panjang. Tapi di sini dikatakan bahwa ceritanya begini. Ada seorang namanya Mika, dia itu mencuri uang ibunya. Jumlahnya adalah 1.100. Ingat ya, uang yang menjadi perdagangan zaman lampau. Minggu lalu saya sudah ajarkan di dalam Kemah Suci, ya, yang keempat ya, session yang keempat. Itu menggunakan perak, saudara. Ya kan? Kalau saudara masih ingat, ya, menggunakan perak. Jadi 1.100 uang perak. Nah, saat diambil, maminya ini, ibunya ini tidak tahu siapa yang curi. Sehingga dia mengucapkan kutuk, saudara.
terhadap 1.100 uang perak ini. Nah, 1.100 uang perak ini berbicara mengenai kutuk, saudara. Ya, berdasarkan Hakim-Hakim 17 ayat 1 dan 2, 1.100 uang perak ini adalah uang kutuk, saudara. Ya, oke. Simpan saja, nanti kita akan bisa melihat. Nah, ini mempunyai kesamaan dengan apa yang ditawarkan raja-raja Filistin kepada Delilah, yaitu 1.100 uang perak juga, saudara. Ya, sudah bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat makna daripada 1.100 uang perak, yaitu kutuk, saudara. Oke, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Angka yang berikutnya adalah angka 300. Silakan Henok, Hakim-Hakim 15 ayat yang keempat. Lalu Simson pergi dan menangkap 300 ekor rubah, lalu mengambil obor, mengikat ekor dengan ekor, dan menaruh sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor, di tengah-tengahnya. Ya, terima kasih. Saya lihat ayat ini karena tadi di atas saya katakan ada 2 angka kan? Ada 2 dan ada 300. Nah, kita sudah sampai yang 300. 300 ini bicara apa? Ingat, 300 ini adalah angka gematria dari huruf Shin. Sering saya ucapkan ini, jadi saudara tahu yang sudah terbiasa dengan pengajaran ini, saudara akan lebih gampang melihat keindahannya. 300 ini berbicara mengenai kematian Yeshua HaMasyiah di Yerusalem. Karena apa? Karena di Yerusalem ada 3 lembah yang membentuk huruf Shin, yaitu lembah Hinom, lembah Refaim, dan lembah Kidron. Karena itu pakai Shin, dan Shin ini adalah El Shaddai, Elohim yang Maha Kuasa. Shin, El Shaddai. Ya, dan juga menggambarkan mengenai kematian Yeshua HaMasyiah. Inilah angka 300. Yang berikutnya, angka apalagi yang ada di dalam kisah Simson? Kita lihat, yaitu angka 1000. Angka 1000. Ya, silakan Henok. Hakim-Hakim 15. Kemudian dia menemukan sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, dan mengulurkan tangannya dan memungutnya, lalu memukul mati 1.000 orang dengan tulang itu. Ya, simpan dulu, dalam benak saudara ada angka 1000. Kemudian dilanjutkan dengan satu kisah dengan angka 3.000, yaitu Hakim-Hakim 15 ayat 11. Silakan Henok. Lalu turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke celah bukit Kadas Etam dan berkata kepada Simson, apakah engkau tidak mengetahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apa yang telah engkau perbuat kepada kami? Namun jawabnya kepada mereka, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat, di dalam kisah Simson, suku Yehuda menemui Simson, jumlahnya 3.000. Sekarang kita lihat satu ayat lagi. Sebuah peristiwa lain, tetapi juga punya angka 3.000. Ya, punya angka 3.000, yaitu Hakim-Hakim 16 ayat 27. Silakan Henok. Dan gedung itu penuh dengan pria dan wanita, dan semua pemimpin orang Filistin ada di sana, dan ada kira-kira 3.000 orang pria dan wanita di atas soto yang menonton lawakan Simson itu. Ya, terima kasih. Saya bisa lihat yang tadi dari suku Yehuda 3.000, yang ini adalah orang-orang musuh daripada Simson, ya, orang-orang Goyim, orang-orang Filistin yang jumlahnya juga 3.000, saudara. Jadi 2 peristiwa yang berbeda, tetapi angkanya sama. Kalau saudara pikir, apakah ini satu kebetulan? Firman Bapa Yahweh tidak ada yang kebetulan. Uniknya, saudara, uniknya, ya, penulis daripada kitab Hakim-Hakim ini apakah membuat satu sensus sehingga jumlah orang Yehuda ada 3.000, ya, dihitung satu-satu, melihat sendiri, atau orang Filistin ini yang ada di gedung itu jumlahnya 3.000, atau juga, ya, prajurit-prajurit yang dibunuh oleh Simson dengan rahang keledai itu jumlahnya 1.000. Dihitungi begitu? Saya yakin tidak. Ya, inilah cara Bapak Yahweh mendikte penulis daripada Hakim-Hakim ini
untuk menuliskan angka-angka ini. Dan ini punya tujuan buat kita, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, jadi ini didikte oleh Bapak Yahweh. Luar biasa. Ya, kita akan melihat. Tadi kita lihat ada angka 1000. Yang kedua ada peristiwa Yehuda. Suku Yehuda dengan 3000 orang yang menangkap Shimshon. Dan kemudian peristiwa yang ketiga adalah 3000 lagi, yaitu orang-orang Filistin yang akan dibinasakan oleh Shimshon. Kalau kita lihat dari 3 ayat ini, maka kita akan melihat 1000, 3000, dan 3000. Hakim-Hakim 15 ayat 15, 1000. Hakim-Hakim 15 ayat 11, 3000. Hakim-Hakim 16 ayat 27 juga ada 3000. Dan kalau saudara gabungkan ya 3 angka ini, maka akan keluar satu pola angka 7. Dan totalnya adalah 7000. Mungkin saudara mulai bisa memahami apa hubungannya dengan tahun kiamat. Ya, saudara bisa lihat ada 1000, ada 3000, ada 3000. Inilah pola angka 7, yaitu totalnya 7000. Kita akan lihat ayat angka yang berikutnya, yaitu angka 30. Silakan Henok. Hakim-Hakim 14 ayat 19. Dan roh Yahweh datang dengan dahsyat ke atasnya, sehingga dia pergi ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana, mengambil pakaian mereka dan memberikan pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Namun amarahnya masih juga bernyala-nyala, sehingga pulanglah dia ke rumah ayahnya. Terima kasih. Sudah bisa lihat di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 19 ada satu angka yang keluar, yaitu angka 30. Ya. Kita lihat angka yang terakhir, yaitu di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 12. Silakan Henok. Kata Shimson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabnya kepada aku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran." Terima kasih. Jadi jumlah pakaiannya adalah 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Sudah bisa lihat gabungan dari kata 30 kalimat, maksud saya 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Jadi ada 2 angka 30 yang bergandengan, 30, 30. Nah, kita akan melihat kuncinya apa daripada kode-kode angka di dalam kisah Shimson ini. Yaitu bahwa ini bercerita sesuatu buat kita sekarang ini. Angka 2 adalah angka penggenapan pola angka 7. Angka 2 adalah pola penggenapan daripada angka 7, merupakan pola angka 7. Ingat ya, ini angka-angka ini semua yang saya akan tampilkan ini, itu ayatnya sudah ada di atas semua. Kita sudah baca semua di atas tadi. Ya, saya akan berikan rangkumannya. Kemudian, kita lihat kutuk itu berkuasa atau menguasai bumi. Ya, kutuk itu diwakili dengan angka 1100, menguasai diwakili dengan angka 40, menguasai apa? Menguasai bumi selama berapa lama? Kita lihat tadi perhitungannya bahwa kutuk menguasai bumi selama 1000 ditambah 3000 ditambah 3000 dan totalnya adalah 7000. Jadi kutuk itu menguasai bumi. Ingat, saat kejatuhan Adam dan Hawa, kutuk itu dilontarkan untuk tanah. Saudara bisa baca di dalam Kejadian Fatsal yang ketiga. Terkutuklah tanah karena engkau. Tanah ini kena kutuk, saudara. Dan tanah ini dikutuk selama, ya ini tadi, rahasianya adalah 1000 tambah 3000 tambah 3000 dan totalnya adalah 7000. 7000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Tanah ini
ya terkutuk. Adamah, ya tanah itu terkutuk. Dan atas anugerah daripada Bapa Yahweh yang telapak tangannya terbuka untuk manusia, maka Yeshua HaMasyiah mati di atas kayu salib. Ya, angka 300, huruf Shin, ya. Anugerah Bapa Yahweh, yaitu tangannya yang terbuka, angka 20. Maka dia datang ke dalam dunia dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasyiah, mati di atas kayu salib, itu angka 300 Shin, ya. Karena Shin itu piktografnya adalah gigi, crush, menghancurkan, dihancurkan, tangannya dihancurkan, tangan Yeshua dihancurkan, tubuhnya dihancurkan, itu angka 300. Pada tahun 30 Masehi. Ya, pada tahun 30 Masehi. Dan kutuk ini akan berakhir kapan? Di tahun berapa? Perhitungannya adalah 30 ditambah 3000, ya, sama dengan 3030. Kutuk bumi ini akan berakhir di tahun 3030. Ya, yaitu saat perang Gog dan Magog. Perang terakhir setelah manusia mengalami masa keberkatan selama 1000 tahun di dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi manusia memberontak lagi karena saat ini setan dilepas untuk sementara. Ingat, di dalam kerajaan 1000 tahun setan dibelenggu. Ya, saudara bisa lihat pengajaran ini di channel ini. Judulnya adalah Perang Gog, Perang Harmagedon, dan Perang Gog Magog. Saudara cari, saudara akan temukan, pelajari, saudara akan melihat keindahannya luar biasa perang ini. Ya, saya berikan secara bagan. Saudara bisa lihat Perang Gog dan Magog itu, maaf, ini ada kekeliruan ketik. Saya harus perbaiki sebentar. Bukan 2030 tapi 3030. Ya. 2029 atau 3030. Ya, ini yang benar. Lagi itu apodo sama tahun kita sekarang. Ya. Oke, saya akan kembali ke ke ini dia. Slide ini. Saya bisa lihat tahun 3030, ya. 2029 strip 3030. Itu adalah tahun di mana titik terakhir umat manusia, ya, untuk menguji apakah hatinya cinta Bapa Yahweh atau memilih Satan. Karena di dalam kerajaan 1000 tahun Satan dibelenggu selama 1000 tahun. Saya pakai kursor aja. Ingat ya, Satan dibelenggu selama 1000 tahun. Saat Yeshua HaMasyiah memerintah selama 1000 tahun. Di akhir 1000 tahun, di akhir 1000 tahun sini, setan dilepas untuk sementara. Ya, setan dilepas untuk sementara. Dan apa yang terjadi? Bangsa-bangsa ini mereka memberontak kepada Yeshua HaMasyiah. Ya, tetapi apa yang terjadi? Api turun dari Syamayim. Api turun dari Syamayim dan menghanguskan mereka semua. Termasuk bumi ini akan dihanguskan. Termasuk Firdaus yang sekarang akan lenyap. Itu tertulis dalam Wahyu Fatsal yang ke-20. Jadi bumi yang kita pijak ini dan Firdaus yang sekarang ini akan binasa. Akan diganti menjadi Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Saudara bisa lihat di sini, ya, dengan peristiwa daripada perhitungan angka-angka yang ada di dalam kisah Simson tadi, 3030, kita bisa melihat bahwa peristiwa Simson ini seperti Yeshua, ya, dengan perhitungan yang sangat akurat sekali, luar biasa. Hari ini kita sudah hampir
menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Hari ini, kurang berapa tahun lagi. Dan ingat, setelah ini kita akan masuk dalam kerajaan damai 1.000 tahun. Ya, tetapi ingat, ada peristiwa besar yang sedang menunggu kita, yaitu kita sudah masuk di dalam Shemitah. Cycle Shemitah 3,5 tahun yang pertama. Ya, ini luar biasa saudara. 7 Juli 2023 masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Dan tidak lama lagi kita akan masuk di dalam rapture yang luar biasa. Pelajari dari High Alert 2026, jangan remehkan. Pelajari pengajaran ini. Dan juga dari Matius 24 ayat 22 dikatakan bahwa karena orang-orang pilihan, waktunya akan dipersingkat. Sehingga saudara, kalau kepingin tahu kapan waktunya, saudara bisa buka di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari Daniel 12 ayat 11-12. Saudara akan temukan bahwa rapture akan terjadi dengan pola ini, ya, pola yang dijelaskan ini. Awal Januari 2026 atau akhir daripada 2025, sebelum munculnya anti-Hamasyah, maka kita akan di rapture. Luar biasa, ya. Kita akan masuk ke Syamayim dan menerima rewards kita. Masuk di dalam pesta kawin anak domba yang dahsyat. Karena itu siapa yang belum masuk, masuklah melalui pintu yang benar. Pintu yang benar itu disediakan oleh Bapa Yahweh dan datang dari bangsa Yahudi. Karena apa? Siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Kalau saudara masih memanggil nama yang lama, ya, sesembahan Arab, ya, dan Yunani, ya, saudara salah alamat, ya, karena namanya beda, si A dan si Y, ya, namanya beda. Jadi tidak akan ada keselamatan di sana. Yang benar adalah masuk melalui nama Yahweh. Pintunya adalah Yeshua Hamasyah. Setelah itu jangan keras hati, saudara baptis di dalam baptisan pembaharuan, ya, baptisan pembaharuan, dan kemudian belajarlah Torah, kebenaran firman, jangan membuang Torah, buang semua perayaan-perayaan pagan, Natalan 25 Desember, Christmas, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, ya, Easter. Buang itu semua, itu tidak cocok dengan pola kebenaran daripada Tanak dan Brit Kadasa. Buang itu semua, ikutin 7 hari raya, ya, Syabat, ya, saudara, ibadah pada hari Syabat. Dan kita akan masuk di dalam rapture yang luar biasa. Informasi baptisan pembaharuan kunjungi di dalam pelayanan menorah.com, akan selalu saya update, dan saudara bisa melihat, ya, daerah mana yang dekat dengan saudara untuk terima baptisan pembaharuan. Cepat-cepat, jangan berlambat-lambatan, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Sangat-sangat singkat sekali. Bapak Yahweh memberkati. Maranatha. Haleluya. Shalom.